Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPS? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Jadi minggu yang kemarin itu kan kita sudah membahas mengenai salah satu aspek dalam dinamika kependudukan, yakni pertumbuhan penduduk. Hari ini kita juga akan masih membahas mengenai aspek-aspek dalam dinamika kependudukan. Cuma untuk kali ini kita lebih fokus mengenai aspek kelahiran dan juga kematian. Kita bahas dulu mengenai kelahiran atau yang dikenal dengan natalitas. Jadi kelahiran itu merupakan kemampuan real dari seorang wanita untuk melahirkan yang dilihat dari banyaknya bayi yang lahir dalam keadaan hidup. Kelahiran itu sendiri merupakan salah satu faktor kependudukan yang mendorong bertambahnya jumlah penduduk. Dalam kelahiran itu ada yang namanya faktor penghambat dan juga faktor pendorong kelahiran. Untuk faktor penghambat kelahiran atau yang dikenal dengan antinatalitas itu misalnya adanya pembatasan tunjangan anak bagi para pegawai negeri. Di Indonesia sendiri pembatasan tunjangan anak itu hanya diberikan maksimal 3 anak. Jadi kalau misalnya pegawai negeri itu punya sampai 5 anak, otomatis 2 anak ini tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Nah, itu juga menjadi salah satu penghambat terjadinya kelahiran. Kemudian adanya program keluarga berencana atau KB, 2 anak cukup. Terus munculnya anggapan bahwa anak itu adalah beban. Dan yang terakhir yaitu adanya peraturan tentang pembatasan usia menikah. Di Indonesia sendiri, di Undang-Undang Perkawinan itu juga sudah ditetapkan mengenai batasan anak untuk laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, yakni minimum berusia 19 tahun. Untuk faktor pendorong kelahiran atau pronatalitas, yang pertama yaitu adanya anggapan banyak anak itu banyak rezeki. Anggapan tersebut itu kan sudah terdoktrin dalam pikiran masyarakat kita, terutama masyarakat zaman dahulu. Makanya nih orang-orang zaman dahulu itu pasti memiliki anak lebih dari 2, bahkan bisa 5-10. Ya karena itu tadi bahwa mereka itu percaya kalau mereka punya banyak anak, otomatis rezeki mereka itu juga akan semakin banyak. Terus adanya keinginan untuk melanjutkan keturunan dan yang terakhir yaitu banyaknya pernikahan di usia muda. Jadi meskipun pemerintah itu sudah menetapkan pembatasan usia menikah, tapi pada kenyataannya masih banyak anak yang melakukan pernikahan di bawah usia minimum. Jadi itu tadi faktor-faktor yang menghambat dan juga mendorong terjadinya kelahiran. Ada 2 cara untuk melakukan pengukuran terhadap kelahiran. Yang pertama yaitu angka kelahiran kasar atau CBR, kemudian yang kedua yaitu angka kelahiran menurut kelompok usia HSVR. Adapun tolak ukur untuk menentukan tinggi rendahnya angka kelahiran kasar yaitu jika angka kelahirannya itu menunjukkan lebih dari 30, otomatis angka kelahiran di tempat tersebut itu tergolong tinggi. Kemudian apabila angka kelahirannya itu menunjukkan angka berkisar antara 20 hingga 30 itu berarti tergolong sedang. Dan yang terakhir, apabila angka kelahirannya itu kurang dari 20, berarti angka kelahiran di tempat tersebut itu tergolong rendah. Angka kelahiran kasar itu merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran bayi setiap 1000 penduduk. Untuk menghitung angka kelahiran kasar, bisa menggunakan rumus seperti yang ada pada layar ya. CBR sama dengan B per P kali 1000. Untuk B itu merupakan jumlah kelahiran dalam 1 tahun. P itu jumlah seluruh penduduk pada pertengahan tahun dan 1000 itu merupakan konstanta. Ini merupakan contoh soal untuk menghitung CBR ya. Diketahui dari sensus Jakarta tahun 2010, jumlah penduduk 25 juta jiwa di pertengahan tahun dan jumlah bayi yang lahir hidup dalam setahun adalah 500.000 jiwa. Berapa CBR-nya? Dari soal tersebut itu kan diketahui kalau B jumlah bayi lahir yaitu 500.000, sedangkan P jumlah penduduk yaitu 25 juta. Jadi tinggal kalian masukkan ke dalam rumus CBR sama dengan B dibagi P kali 1000. Sama dengan 500.000 dibagi 25 juta kali 1000. Kalau berdasarkan perhitungan matematika itu kan yang kalian kerjakan terlebih dahulu yaitu yang pembagian ya. Jadi 500.000 dibagi 25 juta baru nanti kalikan 1000 itu hasilnya 20 bayi. Jadi angka kelahiran di Jakarta adalah 20 bayi per 1000 penduduk perempuan. Itu termasuk tergolong sedang karena masih berkisar antara 20 hingga 30.
Sedangkan angka kelahiran menurut kelompok usia atau ASVR ini merupakan jumlah kelahiran dari setiap 1.000 wanita pada kelompok umur tertentu selama setahun. Jadi kalau ASVR ini ada batasan umurnya. Untuk rumusnya itu tidak berbeda jauh dengan yang CBR ya. Jadi ASVRX sama dengan BX per PVX kali K. Jadi X ini merupakan keterangan batasan umur dalam kelompok umur 5 tahunan. Jadi misalnya 15 sampai 19 atau 20 sampai 24 dan seterusnya. Untuk yang BX ini merupakan jumlah kelahiran dari perempuan kelompok umur X. Sedangkan PFX ini jumlah perempuan pada kelompok umur X dan K ini merupakan bilangan konstanta ya yang nilainya 1000 seperti yang CBR tadi. Dan ini merupakan contoh soal untuk menghitung ASVR. Di Kelurahan Tirtamarta, jumlah kelahiran dari perempuan kelompok umur 20 sampai 24 tahun sebesar 12 bayi. Dan jumlah perempuan pada kelompok umur itu adalah 240 orang. Maka ASVR adalah berarti dari soal tersebut itu kan diketahui bahwa batasan umurnya yaitu 20 sampai 24. Kemudian BX-nya sama dengan 12. Terus BX sama dengan 240. Tinggal kalian masukkan rumus ASVR sama dengan BX per PX kali konstanta. Sama dengan 12 dibagi 240 kali 1000. Hasilnya yaitu 50. Jadi kalau kalian lihat rumusnya atau cara perhitungannya itu masih sama, yaitu jumlah kelahiran dibagi jumlah penduduk. Cuma bedanya kalau di ASVR itu ada batasan umurnya. Jadi kalau berdasarkan hasil dari perhitungan itu kan menunjukkan 50. Otomatis dari setiap 1.000 perempuan berumur antara 20 dan 24 itu jumlah kelahirannya sebanyak 50 bayi. Otomatis itu tergolong tinggi karena lebih dari angka 30. Aspek dinamika kependudukan berikutnya yaitu kematian atau yang dikenal dengan mortalitas. Kematian itu merupakan hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen. Untuk kematian ini merupakan salah satu faktor yang mendorong berkurangnya jumlah penduduk. Dan tingkat kematian dalam setiap wilayah itu berbeda-beda sesuai dengan karakter wilayah masing-masing. Dalam kematian itu juga terdapat yang namanya faktor penghambat dan juga faktor pendorong kematian. Untuk faktor penghambat kematian atau antimortalitas itu yang pertama yaitu tingkat kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakatnya sudah baik. Kemudian kedua, negara dalam keadaan aman dan juga tidak terjadi peperangan. Terus yang ketiga yaitu adanya kemajuan di bidang iptek kedokteran sehingga berbagai macam penyakit itu dapat diobati. Sedangkan faktor pendorong kematian atau promortalitas, yakni adanya wabah penyakit seperti sekarang ini virus corona, itu juga menjadikan tingkat kematian itu semakin bertambah. Bahkan kalau kalian lihat setiap hari itu kan selalu ada angka kematian yang diakibatkan oleh virus corona. Terus adanya bencana alam yang akhir-akhir ini baru terjadi di Indonesia ya, misalnya gempa bumi, kemudian tanah longsor, terus kesehatan serta pemenuhan gizi penduduk yang rendah. Adanya peperangan dan juga kecelakaan itu juga menjadikan faktor pendorong kematian. Dan yang terakhir yaitu tingkat pencemaran yang tinggi sehingga lingkungannya itu tidak sehat. Untuk melakukan pengukuran terhadap kematian itu juga sama dapat dilakukan melalui dua cara yaitu angka kematian kasar CDR dan juga angka kematian menurut usia atau ASDR. Adapun tolak ukur untuk menentukan tinggi rendahnya angka kematian kasar, yaitu yang pertama apabila jumlah kematiannya itu kurang dari 10, itu berarti angka kematian di tempat tersebut itu tergolong rendah. Kemudian apabila jumlah kematiannya itu berkisar antara 10 sampai 20 itu termasuk golongan sedang. Dan yang terakhir apabila jumlah kematiannya itu lebih dari 20 itu berarti menunjukkan angka kematian di tempat tersebut itu tergolong tinggi. Angka kematian kasar atau CDR ini merupakan banyaknya kematian dari setiap 1.000 penduduk dalam waktu 1 tahun. Untuk menghitung CDR, kita menggunakan rumus seperti yang ada pada layar ya. CDR sama dengan D per P kali 1.000. D itu merupakan banyaknya kematian dalam 1 tahun, kalau P itu jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Sedangkan yang 1.000 ini adalah konstanta.
Ini merupakan contoh soal untuk menghitung CDR ya. Berdasarkan data demografi di Kabupaten X pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebesar 1 juta jiwa. Jumlah kematian yang terjadi di Kabupaten X pada tahun tersebut itu sebesar 6.000 kematian. Berapakah angka kematian kasar di Kabupaten X pada tahun 2017? Berarti kalau berdasarkan soal tersebut itu kan diketahui untuk kematiannya itu berjumlah 6.000. Kemudian untuk P, jumlah penduduk yaitu 1 juta jiwa. Otomatis tinggal kalian masukkan ke dalam rumus CDR sama dengan D dibagi P kali 1000. Sama dengan 6.000 dibagi 1 juta kali 1000. Kerjakan dulu yang di dalam kurung, yaitu 6.000 dibagi 1 juta, hasilnya 0,006. Baru dikalikan 1000, hasilnya yaitu 6. Jadi angka kematian kasar di Kabupaten X pada tahun 2017 adalah 6. Yang artinya otomatis apa? Kalau 6 itu menunjukkan golongan yang rendah. Angka kematian menurut usia atau ASDR ini merupakan banyaknya angka kematian pada kelompok umur tertentu setiap 1000 penduduk dalam waktu 1 tahun. Untuk rumus menghitung ASDR itu sama dengan DX per PX kali 1000. DX ini merupakan jumlah kematian pada kelompok umur tertentu, sedangkan yang PX itu jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu. Ini merupakan contoh soal untuk menghitung angka kematian berdasarkan umur ya. Berdasarkan data demografi di Kabupaten X pada tahun 2017 memiliki penduduk pada rentang usia 60 sampai 64 sebesar 30.000 jiwa. Jumlah kematian yang terjadi di Kabupaten X pada tahun tersebut sebesar 600 kematian. Berapakah angka kematian spesifik pada wanita kelompok umur 60 sampai 64 tahun di Kabupaten X pada tahun 2017? Jadi kalau berdasarkan soal itu diketahui bahwa jumlah kematiannya di X itu sama dengan 600, sedangkan jumlah penduduk di umur tertentu PX sama dengan 30.000. Berarti tinggal kalian masukkan ke dalam rumus ASDR sama dengan DX dibagi PX kali 1000. Sama dengan 600 dibagi 30.000 dikali 1000. Kalian kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 600 dibagi 30.000 itu hasilnya adalah 0,02. Baru dikalikan 1000 sama dengan 20. Jadi angka kematian spesifik kelompok umur 60 sampai 64 di Kabupaten X pada tahun 2017 itu adalah 20. Yang artinya angka kematian di Kabupaten X ini tergolong tinggi karena lebih dari angka 10. Dan di slide terakhir ini ada latihan soal untuk kalian ya, baik itu untuk menghitung angka kelahiran maupun untuk menghitung angka kematian. Jadi silakan kalian kerjakan dari nomor 1 hingga nomor 4. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.